Episode 120. Hari ini usia kehamilan Laura genap 6 bulan, dan di usianya yang baru genap 6 bulan itu perut Laura sudah besar seperti wanita hamil tua. Laura sering bertanya-tanya akan sebesar apa perutnya nanti setelah 9 bulan. "Kamu kenapa sayang?" tanya Marvel menatap Laura sekilas karena memang pria tampan itu sedang mengemudikan mobilnya. Laura tersenyum kemudian menggelengkan kepalanya. "Gak apa-apa kok," jawabnya. Marvel mengernyit, tadi Laura tampak seperti sedang memikirkan sesuatu dan ketika Marvel bertanya, Laura hanya menjawab tidak apa-apa. "Kamu gak bohong kan?" Laura mengernyit, Marvel tidak percaya padanya. "Memangnya kamu pikir aku lagi mikirin apa?" Marvel diam sesaat, Marvel tidak berpikir macam-macam pada Laura. Marvel hanya takut Laura memikirkan sesuatu yang bisa mengganggu kesehatannya juga bayinya. "Ya kalau aku tahu aku gak nanya dong sayang, aku kan nanya karena aku gak tahu." Laura menghela napas dan memutar jengak kedua bola matanya. Marvel suka berlebihan menyikapi kediaman Laura. "Aku tuh cuma lagi mikirin akan sebesar apa perutku nanti kalau usia kehamilan aku sudah masuk 9 bulan, kata Laura jujur. Marvel mengangkat sebelah alisnya. "Memangnya kenapa?" Laura menoleh dengan ekspresi kesal. Marvel tidak mengerti dengan maksudnya. "Ya kamu lihat aja perut aku sekarang, usia kandunganku baru 5 bulan tapi gedenya udah kayak orang hamil 9 bulan. Marvel mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian tertawa. Marvel tidak pernah sedikit pun berpikir tentang hal itu. "Emangnya berat ya sayang?" tanyanya. Laura diam sesaat. Rasa berat tidak Laura rasakan, hanya sedikit susah untuk berjalan saja karena Laura tidak bisa melihat kedua kakinya saat melangkah. Rasa lelah juga cepat mendera tubuh Laura membuat Marvel hampir setiap malam harus memijitnya sebelum tidur. "Kamu pikir aku gendong karung beras apa berat?" jawab Laura tertawa pelan. Marvel ikut tertawa, istrinya memang bukan wanita yang suka mengeluh. Marvel menghentikan mobilnya karena mereka memang sudah sampai di depan rumah sakit. Ya, hari ini Marvel dan Laura akan mengecek kandungan Laura dan kembali melakukan USG. "Emangnya harus banget ya kita USG?" tanya Laura. Marvel menoleh, pria tampan itu tersenyum dan meraih tangan Laura kemudian menggenggamnya. "Harus sayang," jawabnya. Laura menatap Marvel. Laura sebenarnya tidak ingin melakukan USG untuk mengetahui jenis kelamin ketiga anaknya. Tapi Laura juga tidak mungkin menolak keinginan suaminya. Marvel tampak sangat semangat dan bahagia. Dan Laura tidak ingin mematahkan semangat juga kebahagiaan suaminya dengan menolaknya. "Kamu keberatan?" tanya Marvel pelan. Laura menggelengkan kepalanya. Laura sama sekali tidak keberatan. Laura hanya berpikir tentang jenis kelamin ketiga putranya yang menjadi kejutan nanti saat lahir. "Aku gak keberatan kok, hanya sedikit deg-degan saja," jawabnya. Kali ini Laura berbohong pada Marvel, berbohong demi tidak mematahkan semangat suaminya. Marvel tertawa lagi, pria itu mengangkat tangan Laura dan mengejutnya singkat. "Gak perlu deg-degan sayang, kita hanya USG." Laura tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. Marvel mengajak Laura turun dari mobil mewahnya. Dengan sangat lembut, Marvel menuntun Laura masuk ke dalam rumah sakit. Kebetulan Marvel juga sudah lebih dulu membuat janji sehingga Marvel bisa langsung menemui dokter spesialis kandungan yang menangani Laura tanpa harus mengantri. Saat perut Laura sedang di USG, bibir Marvel terus tertarik ke belakang, membentuk sebuah senyuman saat melihat 3 janin dalam kandungan istrinya tampak tenang dan terkadang bergerak pelan. Marvel merasa sangat bangga juga terharu melihat ketiganya berada dalam satu tempat yang pasti sangat hangat dan nyaman. "Tuan dan Nyonya, Anda berdua bisa melihat ketiganya saat sehat dan aktif," kata Dokter Astrid. Laura tersenyum mendengarnya. Rasanya sangat luar biasa melihat 3 makhluk suci tanpa dosa itu berada di rahimnya. Ketiganya berbagi tempat yang sama, begitu rukun dan kompak. "Dokter, apa sekarang sudah bisa dilihat dengan jelas jenis kelaminnya?" tanya Marvel tanpa menoleh pada Dokter Astrid dan terus menatap ke layar monitor USG di mana 3 anak kembarnya terlihat sangat jelas. "Sudah Tuan," jawab Dokter Astrid. "Kalau begitu bisa Anda tunjukkan dokter?" tanya Marvel kemudian. Dokter Astrid tersenyum kemudian segera memperlihatkan jenis kelamin 3 janin kembar itu pada Marvel dan Laura. "Ternyata memang benar Tuan, Nyonya, bayi kalian 2 laki-laki dan 1 perempuan." Air mata Marvel menetes mendengarnya. Rasanya benar-benar sangat luar biasa bahagia. Sebentar lagi akan ada tangis 3 bayi kembarnya yang meramaikan rumah mewahnya. Mereka bertiga akan memanggil Marvel dengan sebutan Papa, sama seperti Marvel memanggil Teddy. "Lihatlah, yang perempuan seperti sangat dijaga oleh 2 saudara kembar laki-lakinya, Tuan, Nyonya."
Laura tertawa pelan, membayangkan ketiganya tumbuh besar bersama membuat Laura merasa sangat sempurna menjadi seorang wanita. Air mata Marvel semakin deras menetes. Marvel tidak peduli meskipun Dr. Astrid melihatnya menangis. Marvel sangat bahagia melihat 3 buah hatinya bergerak pelan di dalam rahim istrinya. Setelah selesai USG, Marvel mengajak Laura untuk makan siang terlebih dahulu. Setelah itu, mereka baru pulang ke rumahnya. Sayang, pokoknya kamu harus bilang apa aja yang kamu rasa sama aku ya. Kamu gak boleh kecapean, kamu gak boleh naik turun tangga lagi. Dan untuk sementara kita pindah dulu ke kamar yang ada di bawah. Laura mengerjapkan kedua matanya beberapa kali. Wanita itu tidak menyangka Marvel semakin ketat membatasinya. Kok gitu? Marvel mengernyit. Laura terlihat tidak suka dengan apa yang dikatakannya. Kenapa? Karena aku gak mau kamu kecapean. Aku gak mau kamu dan anak-anak kita kenapa-napa. Laura berdecak. Selama ini juga Laura sudah tidak melakukan apa-apa. Laura hanya masuk keluar kamar. Naik turun tangga pun dituntun oleh Lina. Benar-benar seperti orang yang tidak berdaya. Padahal Laura masih kuat dan bertenaga seperti saat tidak hamil. Hanya mungkin Laura merasa sedikit gampang lelah. Tapi menurut Laura itu hal yang wajar bagi orang yang sedang hamil. Jangan berlebihan, bisa kan? Apa aku berlebihan? Marvel tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Laura. Laura mengatakan dirinya berlebihan. Laura menghela napas. Marvel menyikapinya seperti orang yang tidak bisa apa-apa dan Laura tidak suka itu. Marvel menelan ludahnya. Pria itu memejamkan kedua matanya beberapa detik. Mendengar Laura berkata berlebihan, Marvel merasa marah. Padahal Laura sendiri pasti tahu Marvel melakukan itu karena sangat mengkhawatirkan dan menyayanginya. Marvel hanya tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada Laura dan ketiga bayinya. Laura, aku capek mau istirahat. Setelah Laura cepat kemudian keluar dari mobil meninggalkan Marvel yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Ya Tuhan, Laura,